Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuronoso Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana aliansi penakluk Raja Iblis berhasil sampai di ruang puncak istana. Namun, tampak ada sesuatu yang aneh di ruangan itu setelah Dalba memasukinya. Di mana sekeliling lantai ruangan ditandai dengan lingkaran sihir, dengan Stola yang memegang boneka beruang di tangannya berada di tengah-tengah lingkaran tersebut. Naluri bahaya Dalba memperingati yang lain untuk berhenti. Dalba kemudian menyapa Sutola. Mengetahui suara itu dari Dalba, Stola mengatakan kalau Dalba sangat terlambat karena upacara akan segera dimulai. Dalba yang tidak mengetahui upacara yang dimaksud Stola langsung bertanya. Stola menjawab apakah Dalba harus bertanya, tentu saja pernikahan Stola dengan ayahnya. Mendengar itu Dalba benar-benar kehilangan kata-kata. Stola lanjut bicara. Stola memberitahu Dalba bahwa sampai sekarang ayahnya hanya tersenyum dan mengganti topik ketika Stola membahasnya. Tapi ayahnya tiba-tiba berkata hari ini. Stola tidak begitu mengerti, tapi ayahnya bilang dia akan mencintai Sutola. Sutola sangat senang mendengarnya sehingga dia merasa seperti berada di Klon 9. Dalba benar-benar kebingungan. Dalba berasumsi Rajaza telah berbuat sesuatu pada Stola hingga seperti ini. Stola memarahi Dalba yang datang terlambat ke acara pentingnya, apalagi datang dengan mengenakan baju besi kotor. Dalba mencoba untuk memberi alasan, tapi Colette menyelanya dan bergabung ke ulah sambil memberitahu bahwa otak Stola telah dicuci. Saat Stola melihat Colette, matanya berbinar. Stola senang Colette hadir pada hari besarnya. Lebih tepatnya ini adalah pertemuan kedua setelah di pesta makan malam itu. Stola juga memberitahu bahwa Lunuir dan Nasle hilang entah kemana tanpa mengatakan apapun kepadanya. Colette mengamati Stola dengan tenang. Colette tahu alasan Lunuir dan Nasle meninggalkan Trisen setelah menanyakannya secara langsung selama pesta makan malam diselenggarakan di park. Juga di sini ternyata boneka yang Stola pegang adalah pemberian Colette. Stola menerima ketidakhadiran mereka, tapi Dalba masih berhasil dan Colette datang jauh-jauh dari Deramis. Saudara terhormat Stola yaitu Taburan juga belum datang, tapi Stola yakin dia akan datang sebelum upacara dimulai. Setelah memperhatikan Colette yang tampak sudah bertambah besar, juga Colette sangat cantik sekarang. Colette menanggapinya dengan mengatakan kalau dia sepemikiran dengan Sutola. Stola merentangkan tangannya memutar-mutar seolah memamerkan dirinya dan belum mengerti dengan situasinya saat ini, mungkin karena cuci otak. Kemudian Colette menanyakan di mana Rajaza. Stola memberitahu Colette kalau ayahnya ada di belakang, sibuk menyiapkan tempat untuk upacara, tapi ayahnya bilang tidak ingin ada yang mengganggu. Jadi Stola tidak akan membiarkan Colette untuk menemuinya, sampai ayahnya bilang tidak apa-apa. Colette maju selangkah. Colette memberitahu Stola kalau mereka memiliki masalah mendesak sama Rajaza. Jadi Colette menyuruh Stola untuk minggir. Sutola menolak dengan berteriak. Dengan tekanan itu lingkaran sihir menyala dan embusan angin kencang muncul dan menghantam Dalba dan Colette ke belakang. Monster bayangan muncul dari lingkaran sihir. Stola tidak akan membiarkan siapapun menghalangi ayahnya, meskipun Colette sekalipun. Colette dengan sedih khawatir tidak ada cara untuk menghindari ini. Dengan begitu, Dalba sambil minta maaf pada Stola melesat di antara monster dan meraih tangan Sutola. Namun, tepat sebelum Dalba berhasil, sosok lain muncul dari belakangnya dan menghalanginya. Dia adalah Stella, Letnan Jenderal Black Ops. Sama seperti Stola, matanya tidak memiliki kewarasan. Setelah diberi perintah oleh Stola, Stella mencabut pedang pendeknya dan disertai dengan ledakan niat membunuh. Dalba meraih pedang besar dari punggungnya sambil memanggil Colette. Dengan begitu Colette berterima kasih telah memberi waktu. Tiba-tiba sebuah penghalang muncul di sekitar lingkaran sihir dengan Colette, Dalba, Stola, dan Stella di dalamnya. Sutola bertanya, apa ini? Colette menjawab ini adalah teknik rahasia turun-temurun dari generasi Oracle of Deramis. Baik Sutola maupun Stella tidak akan bisa melewatinya. Sutola dengan keras kepala mengarahkan monster di bawah kendalinya untuk menyerang penghalang sementara Dalba dan Stella menyibukkan diri. Tapi itu tetap tidak bisa ditembus. Menilai dari monster itu menyerang, mereka berada di peringkat A, jadi Colette rasa akan baik-baik saja.
Colette mengatakan itu sambil meminum ramuan mana poin. Sutola dengan marah mengentakkan kakinya. Dengan begitu Sutola memutuskan untuk mengalahkan Colette terlebih dahulu. Kerumunan monster berbalik dan mulai bergegas menuju Colette, tapi 3 lingkaran sihir putih muncul di depannya. Mereka adalah Kapten Cliff dari Holy Order of Knights beserta patung batu singa dan malaikat menjulang di antara kedua sisinya. Saat dia muncul, Cliff membantai semua monster terdekat. Colette memerintahkan mereka untuk menjaganya tetap aman. Cliff mengangkat pedangnya, singa mengaum dan malaikat itu melayang ke atas. Melihat bawahan Colette bersiap untuk pertempuran, Sutola mengencangkan cengkeramannya pada boneka beruang. Di sisi lain, tepatnya di markas Ordo Kesatria Naga, Sabato, Goma, dan kelompoknya yang lain sedang bertarung dengan tentara dari Ordo Kesatria Naga. Lebih tepatnya mereka berpisah dengan Gerar dan Dalba saat melalui gerbang utama, lalu menuju markas Ordo Kesatria Naga. Tiba-tiba mereka melihat naga putih terbang ke arah mereka. Sabato bertanya apakah dia akan naik ke peringkat pertama jika bisa mengalahkan naga putih tersebut. Goma menanggapinya untuk tidak berlebihan. Tapi seseorang di atasnya berteriak dan menyuruh para tentara berhenti menyerang Gaunian. Ternyata dia adalah Azrath yang datang bersama Rosalia. Tentu kedatangannya membuat para tentara sedikit kebingungan, karena setahu mereka Azrath hilang saat menyerang Park. Tapi mereka senang jenderalnya kembali selamat, lalu memberitahu Azrath bahwa mereka adalah penyusup. Azrath menyuruh mereka untuk diam dan mengikuti perintahnya. Azrath dan Rosalia kemudian mendarat di depan grup Sabato. Lalu mereka pun mengobrol. Azrath juga berterima kasih pada grup Sabato karena tidak membunuh anak buahnya dan naga mereka. Saat itu juga tiba-tiba cahaya putih kebiruan melesat ke langit. Azrath, Rosalia, Goma, dan Sabato yang baru pulih berbalik dan melihat bahwa itu berasal dari atas kastil. Sabato dan rekan-rekannya yang telah melihat langsung pertandingan promosi Kelvin langsung mengenali pemandangan itu, penghalang yang berasal dari Colette. Goma setuju dengan Sabato sambil mengatakan kalau itu adalah teknik rahasia Oracle of the Ramis. Sementara itu, Azrath mengepakkan tinjunya setelah merasakan sebuah kekuatan jahat telah menggelembung di atas tanah utama, mengancam akan menelan penghalang suci yang dibuat oleh Colette. Dengan bantuan Oracle, Kelvin dan Rion berhasil melewati Sutola dan naik ke atap Kastil Trisen yang merupakan ruang melingkar yang besar. Yang duduk di singgasana adalah Raja Zal. Kelvin kemudian menyuruh Raja Zal untuk menyerah saja, karena para anak buahnya sudah mereka kalahkan dan hanya menyisakan Raja Zal seseorang. Zal yang masih duduk di singgasana dengan membelakangi Kelvin tertawa mendengar kata menyerah. Zal bilang baginya mereka semua hanyalah pion dan lagi pula Zal tidak berharap banyak pada mereka. Namun bagi Zal Sutola dibutuhkan untuk melahirkan anak-anaknya yang akan menjadi penerus kuat. Zal terkekeh ketika dia berdiri lalu berbalik melihat Kelvin dan Rion. Matanya benar-benar hitam tanpa sedikit pun kemanusiaan yang tersisa. Zal berkata kalau dia akan membunuh Kelvin dan teman-teman kecilnya di sini, segera diikuti dengan pahlawan Ramis. Lalu Zal akan membuat Sutola melahirkan anaknya. Zal memberitahu Kelvin kalau dia akan membuat di mana dunia dipenuhi dengan teror melalui kekuatan iblisnya. Tiba-tiba sebuah tombak biru berputar-putar mencuat dari dada Raja Zal. Itu adalah luminari tombak suci senjata milik Melvina yang muncul di belakang Raja Zal. Meskipun tombak itu tidak akan memberi dampak apapun, tombak itu hanya bertujuan untuk menyucikan diri seseorang dari kegelapan. Melvina menarik tombaknya kembali dan melompat ke sisi Kelvin. Saat dia melakukannya, cahaya yang mengelilingi Zal dengan cepat menghilang. Lebih tepatnya saat ini Zal telah sepenuhnya menyelesaikan transformasi menjadi Raja Iblis. Kelvin menatap lurus pada kata-kata Marapisuna dalam kategori keterampilan status Zal. Skill Marapisuna melindungi semua Demon Lord dari serangan apapun dan hanya bisa dibatalkan ketika Demon Lord diserang oleh pihak yang termasuk dari dunia lain. Kelvin kemudian melihat status Raja Zal. Hal yang benar-benar menarik perhatian Kelvin adalah unique skill kedua Zal. Tampaknya menjadi penyebab yang paling mungkin untuk keadaan dicuci otak tentara Sutola dan Trisen. Dengan begitu, Zal memulai perjamuan dengan memerintahkan mereka untuk bunuh diri. Saat berbicara, Zal mengunuskan pedangnya. Kelvin merasa tangannya merespon perkataan Zal sebelumnya, tapi cincin Dewi Melvina yang Kelvin pakai menolak untuk diberi perintah.
Kemudian Kelvin memastikan Melvina dan Rion melalui telepati. Lebih tepatnya mereka selamat berkat cincin Melvina. Jika tidak, mungkin mereka akan seketika bunuh diri. Zal terkejut, sihir cuci otaknya dipatahkan. Kalau dengan hanya suara bisa mengendalikan seseorang bakal sangat berbahaya. Kelvin berpikir akan menggunakan penyumbat telinga. Tapi Kelvin sadar itu tidak ada di penyimpanan Kloto. Karena Kelvin belum terpikirkan akan menghadapi situasi seperti ini. Rion juga sepemikiran dengan Kelvin. Karena tidak ada penyumbat telinga, Kelvin, Rion, dan Melvina memutuskan untuk menyerang Zal dengan pertempuran jarak dekat. Mereka bertiga maju dengan senjata mereka masing-masing. Kelvin mengayunkan Boreas Dead Jet dalam tebasan ke atas. Zal mencoba untuk memblokir serangan Kelvin dengan pedangnya. Namun senjata Kelvin membelah pedang Zal hingga selanjutnya memotong tangan kanan Zal. Tapi kembali pulih dengan cepat. Zal telah melompat ke sisi atap terjauh dari mereka. Melvina kemudian menggunakan sihir putih pada saat yang sama. Rion yang menjadi secepat kilat berputar di sekitar Zal dengan pedang iblis Kardabol dan satu pedang hitam Aklama. Zal mulai terdesak. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah menggunakan sihir perintah. Rion tidak mengizinkan Zal untuk menyelesaikannya. Pedang Rion menebas tepat di punggung Zal. Diikuti dengan cepat oleh Aklama yang menusuk dalam-dalam ke kaki kirinya dan memakukannya ke lantai. Secara efektif menghentikan pergerakannya. Pada saat itu juga, Melvina menggunakan tombak suci yang sudah berputar menusuk Raja Zal, lalu memurnikannya hingga jadi debu. Oh ya guys, serangan tombak suci Melvina kali ini berbeda dari sebelumnya. Kalau yang di awal digunakan untuk bermaksud menyucikan kegelapan yang ada pada seseorang dan tidak menyakitinya. Tapi kali ini menyucikan sampai lenyap jadi abu. Namun meski begitu, tidak mungkin Raja Iblis bisa dilenyapkan begitu saja. Rion kemudian menyuruh Kelvin melihat ke atas. Tepat saat Kelvin menerima pesan Rion, sebuah keputusan kerajaan mencapai telinga mereka dari atas. Hal itu membuat telapak kaki mereka menekan ke tanah selama kurang dari 1 detik. Ketika mereka melihat ke atas, mereka menemukan apa yang tersisa dari Zal. Kepalanya, satu baunya, dan lengan kirinya yang nyaris tidak terhubung yang mengambang di udara. Zal menyuruh mereka untuk tidak bergerak. Zal meledek mereka jika mereka hanya memiliki waktu beberapa detik lagi untuk mengalahkannya. Tapi waktunya sudah habis. Kelvin bertanya-tanya apakah Zal mencoba untuk menunggu sesuatu. Lalu melalui jaringan seram memberitahu Kelvin kalau sebagian dari Cliff sedang menuju ke tempat Kelvin dengan kecepatan yang tidak Sera duga. Dengan begitu, Kelvin melihat melalui peta dan benar saja bagian dari Cliff mulai mendekat dan di depannya seperti pisau. Sebelum Kelvin bereaksi, proyektil yang masuk menembus dahi Zal, lalu membengkak seperti jeli dan menelan seluruh sisa tubuhnya. Itu terus menggeliat dan mengembang sampai massa yang mengembung membentuk yang agak humanoid. Saat Sera mendarat, dia menggigit bibir bawahnya dengan frustasi karena terlambat mencegatnya. Saat Sera masih memakai pakaian Crimson Scream magenya, sehingga Kelvin bertanya apakah musuhnya sekuat itu sehingga Sera harus menggunakan itu. Tapi Sera menyuruh Kelvin untuk tidak membahasnya. Hal yang terpenting saat ini mengalahkan Raja Iblis. Kemudian Kelvin bertanya apa maksud Sera tentang pedang terkutuk yang jadi bagian dirinya. Sera pun kemudian memberi gambaran saat pertarungannya melawan Cliff melalui jaringan. Setelah melihatnya, Melvina menjelaskan apa yang terjadi pada Cliff itu melainkan bukanlah suatu revolusi. Kalau Cliff telah melakukan suatu hal proses yang gila sehingga dia jadi sekuat Sera dengan menggunakan banyak pedang terkutuk. Melvina heran bagaimana Tristan mengumpulkannya sebanyak itu. Saat ini setelah Zal bergabung dengan Cliff, tubuhnya berevolusi ke bentuk yang benar seperti monster, bahkan sedikit lebih besar. Setelah melihat status Zal yang baru, Kelvin mengunggahnya melalui jaringan sehingga yang lain bisa tahu. Sera pikir Zal mungkin menyerap semua keterampilan Cliff, meski dia tidak melihat status Cliff di sini. Tapi ini sesuai dengan yang Sera amati saat melawannya. Saat ini Zal benar-benar pada dengan kekuatan yang dia miliki dan tidak merasa takut akan apapun. Zal kemudian menarik pedang melalui dadanya sambil menyombongkannya. Kelvin menggumamkan Tempest Barrier. Tornado pun muncul di sekitar atap, mengancam akan menghancurkan apapun dan siapapun yang bersentuhan dengannya. Melihat ekspresi senyum di bibir Kelvin membuat Zal sangat kesal. Kelvin beritahu Zal bahwa dia punya dendam pribadi pada Cliff dan berjanji akan menghabisinya. Tapi Sera lebih dulu menangkapnya. Tapi Kelvin telah mendapat penggantinya dan Zal sepenuhnya memakai tubuh Cliff.
Zed sangat kesal Kelvin menghinanya. Sebelum pertempuran dimulai, Kelvin memberikan sihir hijau pada timnya untuk meningkatkan agility mereka. Mengingat lawan mereka adalah Raja Iblis dengan 2032 agility. Hanya sepersekian detik setelah Kelvin selesai menerapkan Sonic Acceleration ke timnya, Raja Iblis mendekati mereka dengan mengayunkan pedang gila Cliff ke bawah. Tapi Sera dan Rion bisa menghindarinya. Sementara Melvina juga sudah mengaktifkan sayapnya yang pertanda sudah mulai serius. Kelvin yang agility-nya paling lemah entah bagaimana juga bisa menghindarinya. Setelah menerima kata-kata kepastian Mel, Kelvin segera mengerahkan semua kecepatannya untuk menghindari pedang yang jatuh. Kelvin bahkan tidak berhenti untuk memikirkannya. Melvina bilang dia mendapatkannya dan hanya itu yang perlu Kelvin dengar. Dengan begitu, pedang Cliff menabrak lantai kastil. Pecahan mawar liar yang terbuat dari es milik Melvina terbang menusuk tubuh Raja Iblis dalam jumlah sedemikian rupa. Apa yang Melvina gunakan adalah mantra peringkat rank es yang bernama es mawar liar yang akan tetap tumbuh selama mana poin Melvina cukup. Meskipun itu menguras banyak mana poin Melvina. Tentunya untuk mencegah mana poin Melvina habis dengan meminum ramuan. Es mawar gila Melvina yang tersebar di lantai membungkus kaki Raja Iblis dan pedang gila Cliff. Namun dia sepertinya masih tidak kesulitan bergerak dan mengacungkan senjatanya. Luka yang ditangani oleh duri-duri di kakinya segera sembuh kembali. Meski begitu, melalui jaringan Rion yakin dia sudah mulai terlambat dikarenakan es mawar liar. Rion kemudian menyesuaikan pedangnya pada Aklama dan bergegas maju. Tapi tiba-tiba terhenti ketika Zal memberi perintah, meskipun hanya 1 atau 2 detik. Kali ini, setelah transformasi Zal membuat cincin pelindung Melvina bergetar melawan suara perintah pengendali Zal. Pada saat ini, efek itu lebih kuat saat targetnya yang menyerang duluan. Rion lebih dekat saat ini sama Zal. Sera yang sudah dapat bergerak berteriak dengan mengatakan Rion bodoh. Buff dari Sonic Boom yang membatalkan debuff mawar liar yang menjerat Zal. Dalam sekejap mata, Zal berdiri di depan Rion. Pada tingkat ini, mereka bertiga tidak akan berhasil tepat waktu untuk menyelamatkan Rion. Ketika Zal memberi serangan, Alex tiba-tiba keluar dari bayangan Rion, lalu menangkis serangan itu dengan Lethal Opiate Sword. Pedang di mulutnya dan melempar Rion dari jangkauan Raja Iblis. Meski serangan Zal cukup goyah, tapi itu berhasil melempar Alex ke belakang dengan Lethal terlepas dari mulutnya. Kemudian kilatan peti melesat melewati Alex meraih Lethal sebelum menyentuh tanah, berakselerasi lebih cepat menggunakan skewal dan mengacungkannya di samping Aklama untuk meluncurkan rentetan tebasan ke kepala Raja Iblis. Pada waktu bersamaan, Sera memuji Alex saat dia mendaratkan tinju berlumuran darah di sisi Zal, membuatnya terbang ke udara. Upaya Rion dan Sera berhasil mencegat Zal memberikan pukulan terakhir. Kemudian Melvina menyodorkan Holy Lance Luminary ke jantung Zal. Serangan jatuh seperti hujan pada tanda vital Raja Iblis, tapi Zal tidak menunjukkan tanda-tanda akan jatuh. Kelvin sangat ingin bergabung dengan yang lain, tapi ada hal lain yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Setelah menggunakan angin untuk menahan jatuhnya Alex, Kelvin melemparkan bisikan senyap ke mulut Zal, sehingga saat ini dia tidak dapat menggunakan keputusan kerajaan lagi. Jadi, sekarang suara Zal tidak lagi mencapai telinga siapapun. Hal itu membuat Zal kebingungan, sementara Alex terluka cukup parah dan bertanya keadaan Rion. Kelvin menjawab Rion baik-baik saja. Dengan begitu Kelvin memberi heal point pada Alex dan karena pedang letal Alex sekarang di tangan Rion, Kelvin memberi gantinya dari penyimpanan klon Kloto, pedang sword milik Rion yang jatuh ke penyimpanan Kloto. Zer benar-benar sangat kesal. Zer kemudian meluncurkan pedang kutukan dari tubuhnya. Tapi Rion dan Melvina bisa menghindarinya karena mereka sudah tahu serangan itu dari Sera saat pertarungannya melawan Cliff. Sera, Melvina dan Rion saat ini melakukan pertarungan secara langsung, namun luka yang diterima oleh Zaz ketika sembuh kembali, sehingga membuat Rion mengeluh. Rion menggunakan skillnya terus-menerus supaya membuat Zal terganggu. Sambil menebas Zal dengan kedua pedang di tangannya, setiap melakukan pergerakan tapi tidak memberikan dampak pada Zal sedikit pun. Melalui jaringan, Sera memperingati Rion agar tidak terburu-buru sendiri lagi, karena itu sangat berbahaya. Melvina setuju dengan saran dari Sera, tapi saat ini Rion benar-benar ingin balas dendam pada Zal yang telah melukai Alex.
Rion juga kesal diperlakukan sebagai anak kecil, tapi dia tidak bisa menentang Sera dan Melvina. Kemudian, Sera bertanya pada Melvina tentang tombak sucinya apakah sudah penuh. Melvina menjawab mana poin sudah penuh tapi dia butuh waktu untuk meluncurkan serangan. Sera meminta Melvina jika sudah siap, jadi dengan itu mereka bisa membunuh Zell dengan sekali ledakan. Jadi mereka hanya harus bertahan sampai saat ini. Sera juga sudah menguasai sebagian tubuh Zell dengan Blood Dominion. Bahkan Zell juga sudah menyadari hal itu pada saat ada sebagian tubuhnya yang melakukan perlawanan sendiri. Rion memuji Sera. Rion meminta izin untuk melakukan serangan, tapi Sera melarang Rion untuk buru-buru. Mendengar itu Rion kembali mengeluh. Zell kemudian menyadari kalau Sera yang paling berbahaya atas naluri dari Cliff. Dengan begitu Zell mulai memprioritaskan serangan Sera. Zell kemudian bertanya apa yang telah Sera lakukan pada Cliff sehingga dia bereaksi seperti itu. Zell kemudian mengerahkan pedang panjang ke arah Sera. Melvina dan Rion mencoba untuk meluncurkan serangan, tapi Zell mengabaikan mereka. Sera kemudian meninju pedang Zell ketika mendarat ke arahnya dengan menggunakan Blood Scream magenya. Benturan itu membuat gelombang besar sehingga Rion mundur beberapa langkah. Bahkan Melvina juga menyesuaikan gravitasinya saat terbang. Pedang itu memaksa pijakan Sera terbenam ke tanah untuk menahannya. Zell kemudian mencoba untuk memberitahu Sera tentang pedang kutukannya, tapi Sera tidak mengerti apa yang dikatakan Zell. Pada akhirnya Sera berhasil menghancurkan pedang gila Cliff dan mendapatkan sedikit darahnya. Sera pada saat itu juga kembali normal setelah terkena pedang kutukan. Kemudian lingkaran sihir putih muncul di sekitar Raja Iblis dengan cepat berubah jadi 3 cincin yang mengencang di sekelilingnya. Kelvin berhasil memotong lengan kanannya dengan Boreas Death Seed. Pada saat itu juga Alex dengan pedang petir berusaha mencungkil lengan kirinya. Pada saat itu juga Kelvin meletakkan tangan di atas kepala Sera untuk menghilangkan kutukan. Dengan begitu Sera kembali ke bentuk iblisnya. Namun serangan Kelvin tersebut membuat dia kehilangan banyak mana poin, membuat Rion sangat khawatir. Tapi meski begitu, mana poinnya bisa dengan kembali full berkat skill dari Melvina. Zell kembali tertawa. Bagi Zell itu tidak penting, dia akan menguras mana poin mereka sedikit demi sedikit. Apalagi saat ini lengan kanan Zell kembali pulih. Meski begitu, Kelvin tidak tahu apa yang dikatakan Zell, karena Kelvin masih mempunyai 2 transformasi lagi dan pada titik ini Glory Sanctuary turun ke 1 cincin. Jadi bagaimanapun, mereka harus pergi dan mengakhiri segalanya sementara buff yang diberikan mantra itu masih berlaku. Dengan begitu, Kelvin bertanya apakah Melvina sudah siap. Melvina menanggapi dengan berkata, "Siap kapan saja, sayang." Kelvin kemudian merintahkan Rion untuk maju. Kelvin tahu Sera dan Melvina khawatir jika membiarkan Rion di garda depan. Jadi Kelvin akan menjaga Rion tetap aman, sambil menginstruksikan pada mereka. Melvina terkejut Kelvin masih ceria pada situasi ini. Melvina memperingati Kelvin untuk memastikan Rion tetap aman. Rion dan Alex keduanya dibuff dengan meningkatan petir. Melesat ke depan saat Zell akan menggunakan sihir hijau untuk menghindari kerusakan dari petir, Kelvin melemparkan tekanan udaranya sendiri ke arah yang berlawanan, secara efektif membatalkannya. Dengan begitu, Rion dan Alex berhasil mendaratkan pukulan, sehingga merampas semua panca indera Raja Iblis. Yang selanjutnya bereaksi adalah Sera yang telah memposisikan dirinya di sisi Zell. Dia melepaskan rentetan pukulan tepat pada pinggang Zell, membuat armor Zell pecah. Karena panca indera sudah tidak ada, Raja Zell tidak merasakan sakit lagi. Serangan terus berlanjut perlahan-lahan mendorong wujud raksasanya ke udara sebelum mengirimnya terbang langsung ke Tempest Barrier. Masih tidak bergerak karena Glory Sanctuary. Saat tubuh Raja Iblis mencapai Tempest Barrier, sayap Melvina terbuka lebar, bersinar dengan cahaya biru saat dia melepaskan Luminary Burst dengan kekuatan penuh. Pada saat yang sama, Kelvin mengirim spam ke Radiance Crossfire sebanyak yang dia bisa dengan sisa mana poinnya. Kelvin sebenarnya ingin melepaskan Boreas Death Seed terbang juga, tapi sayangnya itu akan memutuskan Tempest Barrier. Zell menabrak tornado yang memotongnya. Setelah itu dilanjutkan dengan cahaya suci seperti meriam menghancurkan tubuhnya dari depan. Zell saat ini merasakan akhirnya hidupnya, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Ketika Zell meningkatkan sihir regenerasinya, Kelvin mulai kehabisan akal.
Melihat itu, Melvina tahu apa yang Kelvin pikirkan dari raut wajahnya. Kelvin kemudian membuat sebuah lelucon tentang kehidupannya berumah tangga di masa depan. Tapi Melvina salah paham dengan lelucon Kelvin. Yang Melvina tangkap adalah Kelvin sedang melamar Melvina. Pada saat itu juga, sayap Melvina tumbuh semakin menyilaukan dan anehnya Luminary Balls tiba-tiba tumbuh lebih tebal dan lebih kuat. Energi itu menghantam Raja Iblis dan lenyap seketika. Saat melakukan itu, Melvina mengungkapkan kalau dia sebenarnya mencintai Kelvin. Di lain sisi, saat ini Tabura dan dua pengawalnya menyelinap ke istana, tepatnya itu adalah ruang pribadi Raja Zat. Hal yang dilakukannya adalah mencari sesuatu yang berharga. Setelah menemukannya, Tabura akan pergi ke benua barat. Salah satu pengawal Tabura berhasil menemukannya. Itu adalah buku di mana Zal mendapatkan kekuatan. Tiba-tiba Black Hood muncul. Oh ya guys, bagi yang tidak tahu siapa Black Hood, dia adalah tokoh yang telah menyelamatkan Gildora dari kematian saat bertarung melawan Geralt, Goldiana, dan Evil. Tabura mulai ketakutan, lalu menyuruh dua pengawalnya untuk menyerang Black Hood. Tapi kedua pengawalnya dibunuh oleh Black Hood dalam sekejap. Tabura saat ini benar-benar ketakutan dan tidak tahu siapa Black Hood. Ketika Black Hood menampakkan wajahnya, Tabura baru tahu. Ternyata Black Hood adalah seorang wanita yang diperbudak oleh Tabura dan juga pernah diperkosa oleh Tabura. Setelah menyadarinya, kepala Tabura terpisah dari tubuhnya. Setelah Black Hood mengambil buku itu, dia pun langsung menghilang. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.